Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gabriel Alexander. My student ID 1805 This here, I will make a day video about media of learning. Okay, for my study, economic learning media, in my college, Padang State University. And I want to say thank you for my lecture. Thank you very much Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen aku, Miss Ceria. Kami biasa manggil Miss Ceria itu Mo. Terima kasih banyak sudah mengajar selama pandemi kemarin, banyak yang sekarang kita masuk di pembelajaran baru. Nah, ini adalah tugas akhir. Saya ingin membuatkan video tentang mengajar. Basic saya dalam mengajar dengan media yang saya gunakan. Dan media yang saya gunakan sekarang ini adalah media yang berbentuk kertas, berbentuk media kartun, media gambar, seperti ini. Ini adalah contoh media yang saya gunakan, seperti ini. Dan ini adalah poin-poin dari tema yang saya gunakan, adalah tema pasar. Nah, ini adalah tema dari video saya. Saya membahas tentang pasar kepada adik-adik atau rekan-rekan yang saya nanti mengajar kepada mereka. Dan ya, kita langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru ya, di sini akan mengajar tentang tema kita hari ini yang berjudul yaitu pasar. Mungkin banyak dari adik-adik mungkin atau dari adik-adik semua yang belum paham apa itu pasar. Sebenarnya pasar sendiri, di sini saya menggunakan media yang saya gunakan dalam mengajar untuk pertemuan kita kali ini dengan media gambar yang saya sendiri mengabstrakkannya. Gambar itu dengan campuran itu gambar disertai dengan slide yang berbentuk seperti ini. Cuma tidak dengan fokus melalui kertas seperti ini. Nah, tema kita untuk pertemuan kali ini yaitu pasar. Mungkin kebanyakan dari adik-adik semua belum tahu itu pasar. Sebenarnya pasar dalam arti sederhana adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli dan barang dan jasa. Nah, di dalam pasar sendiri terdapat juga tawar menawar antara seorang pembeli dan juga seorang penjual. Nah, kemudian kita lanjut kepada peran pasar. Apa saja peran pasar dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama itu peran pasar peran sebagai distribusi. Nah, pasar sebagai sarana distribusi berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau dari tempat menjualnya barang kepada penerima barang. Yang kedua itu pasar sebagai pemandu harga. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang yang akan ditawarkan penjual, sehingga terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. This is that mean what the market. Oke, mungkin kelas kita ini sekarang kelas internasional. Oke, ada yang mau admit lagi? Kita akan admit bentar. Dan yang ketiga, kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga itu pasar sebagai sarana promosi. Apa itu pasar sebagai sarana promosi? Pasar sebagai sarana promosi adalah artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan dan kekhasan kepada konsumen. Ya.
Yang di dalam pasar sendiri ada beberapa. Mungkin kebanyakan dari kalian tahu ada apa jenis-jenis di pasar atau di pasar itu sendiri. Yang pertama, jenis-jenis di pasar adalah berdasarkan sifatnya. Itu pasar kontras dan pasar abstrak. Sedangkan jenis pasar berdasarkan barang yang dijual, itu pasar barang produksi. Yang kedua itu pasar barang konsumsi. Nanti saya akan tampilkan di slide. Bentuk-bentuk dari suatu jenis. Mungkin sekarang tidak jelas ya. Karena saya menggunakan media yang seperti ini. Oke. Kemudian ada beberapa struktur lagi dalam pasar itu sendiri. Yang pertama adalah struktur yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar persaingan sempurna atau kita sebut juga sebagai pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual, pembeli yang banyak dan produknya dijual yang bersifat homogen. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna atau kita kenal juga sebagai pasar oligopoli. Ini adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding untuk harga yang tidak seimbang. Kemungkinan yang terjadi adalah pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya juga satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Nah, di sini juga ada bisa mengaktifkan kamera ya. Oke, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa pembahasan. Ini adalah intisari dari apa yang saya ajarkan. Itu syarat terjadi pasar. Selain pasar sendiri, kita tahu pasar itu terjadi ketika adanya pembeli dan penjual. Nah, syarat terjadi pasar ada juga. Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada hubungan antara penjual dan pembeli. Maksudnya ada hubungan di sini adalah ketertarikan. Misalnya suatu barang, misalnya kita taruhlah kita beli pisau. Ada ketertarikan sendiri untuk beli pisau. Gunanya buat apa? Gunanya mungkin untuk memotong bawang untuk para wanita mungkin atau yang lain. Itu adalah suatu hubungan atau ketertarikan. Yang ketiga ada barang jasa yang diperjualbelikan. Ya, tentu ada ya. Oke. Kelebihan pasar monopoli sendiri. Penjual tidak sebanyak pasar yang persaingan sempurna. Produsen terpacu untuk beraktivitas. Yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipakai selama ini. Nah, kalau kita sebagai mengkaji kelebihan dari pasar monopolistik, misalnya kita sudah menjadi pembeli dari pasar monopoli. Misalnya kita membeli suatu barang yang kita tidak mudah untuk move on gitu kepada barang yang lain. Misalnya contoh beras. Tentu kita sudah membeli beras dari awalnya. Gitu. Jadi ketika orang menawarkan gandum, kita untuk berpikir dua kali untuk mengonsumsi gandum. Terutama kita sudah sering mengonsumsi beras yang jadi bahan utama pangan kita sendiri. Oke. Kemudian lanjut kelebihan pasar oligopoli. Di sini pasar oligopoli itu memberikan kebebasan bagi pembeli dalam membeli barang. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen dan adanya penyerapan teknologi baru kepada barang atau pembentukan barang dan jasa. Oke, kita lanjut kepada slide. Ini adalah bentuk struktur. Sekarang tidak jelas strukturnya. Nanti saya akan berjelaskan. Nanti saya akan tampilkan di slide. Oke, tunggu sebentar, saya akan membagikan slide. Nah, di sini kita ambil contoh dalam menjual barang seperti gitar ataupun laptop, ya, yang dua ini barang elektronik dan juga barang seni. Nah, di dalam pasar kan sebagai tema kita pada pembelajaran hari ini di pasar, maka kita contoh ini barang yang sangat bagus kita berjual-belikan. Tentunya di dalam basic untuk menjual barang, kita tidak hanya tahu dalam basic gitar kita ini seperti apa. Contoh saya ini, dalam menjual gitar kita harus tahu kawinnya apa, senarnya bagaimana, bunyinya kayak mana, dasar tune-nya seperti apa, grade-nya seperti apa. Begitu juga dengan laptop yang seperti ini, kita harus tahu berapa RAM
RAM-nya berapa, penyimpanan internalnya juga berapa, kelemahannya ada kelebihannya apa. Nah, di sini sebagai contoh, nutnya ini sebagai kayunya NATO dan ini sudah lengkapi tulang. Jadi makanya turnya lebih terlihat lebih jelas. Ini adalah contoh produk yang biasa dijual di pasar-pasar yang sering kita temui. Nah, di sini kita juga belajar pasar. Contoh, ini kita ambil contoh dalam menjual gitar. Selain kita punya basic dalam menjual gitar, seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus mempunyai skill dalam memainkan apa yang harus kita jual. Contoh, tidak pun dalam gitar, misalnya dalam produk makanan, begitu produk makanan atau domestik yang lain, kita harus tahu produk kita itu bagaimana dan kelemahannya gimana, apalagi dalam yang kita jual ini gitar. Kita harus pandai bermain gitar. Kalau perlu kita juga bisa bernyanyi sambil main gitar. Itu salah satu cara buat memikat hati para pengunjung. Nah, contoh seperti ini. Saya akan nyanyiin lagu apa? At My Words sebagai contoh. Can I call you baby? Can you be my new friend? Can you be my lover? I want to love every end. Let me show you love. Go and don't pretend. You come my study, but what the Roy is giving you. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but I hope to see my world. There's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, that's what I do the world. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin setidak-tidaknya itu bisa menarik para pengunjung dengan kita bermain gitar dan sambil bernyanyi. Orang akan tertarik, apalagi suara gitarnya bagus seperti gitar ini. Ya, gitar ini saya beli seharga 2.200.000. Mungkin ketika kita pandai bermarketing, menjual sesuatu dalam pasar ataupun kepada seseorang, mungkin harga gitar ini kalau jauh lebih naik lagi. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya ya, adik-adik. Apa sekalian. Yang kemudian di sini adalah bentuk dari pasar. Saya juga menemukan ini tadi sumbernya. Itu revitalisasi pasar rakyat. Itu berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Oleh siapa? Ya, pemerintah lah dan swasta. Manfaatnya dari revitalisasi pasar rakyat itu adalah omset pedagang meningkat. Pasarnya bersih, sehat, aman dan nyaman bagi para pembeli tentunya. Kemudian akses transportasinya juga mudah. Barang yang dijual berkualitas. Dan peran pasar di dalam revitalisasi pasar rakyat ini adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan sebagai tempat untuk memperoleh barang produksi yang dijual. Kemudian peranan pasar bagi konsumen, mempermudah konsumen untuk mendapatkan kebutuhannya, itu sudah jelas ya. Kemudian sebagai tempat konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu peranan pasar bagi pemerintah sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara. Contohnya, ini selama pandemi, Cina merasa di tengah pandemi. Pasar Cina, Bank Dunia memprediksi produk domestik bruto PDB Cina tumbuh
sekitar 1,6% pada tahun ini. Sementara ekonomi global mengalami kontraksi selama 5,2%. Berarti Cina mengalami kenaikan sekitar 1,6% pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kemudian lanjut pada Cina, pasar digital terbesar di dunia global. Ini sebenarnya sudah lama, tapi tetap dipakai juga. Oke. Dan sepertinya cuman itu yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Cuman kalau tidak, kita lanjut kepada tugas untuk mencari tugas besok, cari cara menawarkan sesuatu barang kepada seorang pembeli, prakteknya video juga. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, terutama untuk adik-adik sekalian. Ini praktek videonya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi 1. Pada sesi 1 ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang konsep penggunaan media pembelajaran. Adapun tujuan dari mempelajari topik ini adalah, yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran. Dan yang kedua, agar mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan media pembelajaran. Dan yang ketiga, agar mahasiswa mampu menjelaskan urgensi penggunaan media dalam proses pembelajaran. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, istilah media pembelajaran adalah rangkaian dari kata media dan pembelajaran. Oleh karena itu, kita bisa memahami makna dari media pembelajaran dengan memahami makna setiap kata yang merangkainya. Kata yang pertama adalah kata media. Apa itu media? Media bisa jadi berasal dari bahasa Inggris, yaitu jamak dari kata medium, dan juga bisa berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan medius. Dalam berbagai referensi, kata media bisa diartikan dengan sebuah perantara, dan kata media juga bisa berarti sebuah pengantar. Dan di dalam kamus bahasa Arab, kita juga mengenal istilah wasail ataupun wasilah, yang merupakan sinonim dari kata media, yang berarti adalah sebuah jalan. Sedangkan di referensi lain, media juga bisa berarti sebuah jalur komunikasi. Dan media juga berarti sebuah sarana berekspresi mengungkapkan sesuatu. Jadi saudara-saudari sekalian, ada banyak sekali kata-kata yang bisa mewakili makna dari media itu sendiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang menjadi sarana perantara ataupun pengantar informasi dari sumber kepada penerimanya. Jadi media itu bisa perantara, pengantar, ataupun sarana, ataupun sebuah instrumen alat komunikasi, ataupun jalur yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dari sumber kepada penerimanya. Itulah makna daripada media. Kemudian kata yang kedua adalah kata pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri menurut berbagai tokoh berarti peristiwa yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan juga kegiatan mengajar, atau sering kita sebut dengan KBM, kegiatan belajar dan mengajar. Dan pembelajaran juga berarti sebuah peristiwa yang memfasilitasi kegiatan belajar itu. Dan yang ketiga, pembelajaran juga berarti rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai hasil belajar. Dengan demikian, makna pembelajaran itu mewakili kegiatan belajar dan juga kegiatan mengajar, sehingga dapat kita simpulkan
bahwa pembelajaran adalah sebuah peristiwa, sebuah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses belajar dan proses mengajar. Nah, itulah makna daripada kata pembelajaran. Sehingga kalau kita rangkai kata media dengan pembelajaran, maka dapat kita simpulkan berbagai persepsi. Antara lain menurut Kustandi dan Sucipto, media pembelajaran diartikannya sebagai alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan lebih sempurna. Sedangkan menurut tokoh yang lain, yaitu menurut Haryadi dan Widodo, media pembelajaran adalah sebuah sarana pembelajaran, sebuah sarana yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern. Dan menurut tokoh yang lain, yaitu menurut Masyhuri, media pembelajaran adalah sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran untuk merangsang pikiran siswa, merangsang perasaan, minat, dan perhatian siswa dalam proses belajar. Nah, itulah beberapa pengertian media pembelajaran menurut tokoh pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu benda dan ataupun sebuah peristiwa yang dimanfaatkan oleh peserta didik ataupun pendidik untuk membantu ataupun mendukung proses pembelajaran. Nah, itulah pengertian media pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai perkembangan media pembelajaran. Saudara-saudari mahasiswa yang berbahagia, perkembangan media pembelajaran itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah perkembangannya, pada tahun 1600-an, penggunaan media visual, media gambar untuk proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi percetakan ataupun surat kabar, di mana dengan bertumbuh pesatnya surat kabar, maka para guru mulai menggunakan gambar-gambar untuk mendukung proses pembelajarannya, sehingga ada sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan visual, ya. Nah, kemudian pada tahun 1800-an, perkembangan teknologi fotografi, telepon, dan gramofon juga semakin mendorong para guru-guru untuk menggunakan media gambar ataupun media visual di dalam proses pembelajaran. Dan pada awal tahun 1900-an Masehi, dengan ditemukannya radio, teknologi film, dan alat perekam, maka penggunaan media di dalam proses pembelajaran berkembang dari media visual ke media audio, sehingga para guru-guru, para pendidik sudah mulai menggunakan media audio, alat rekaman, dan media visual di dalam proses pembelajarannya. Dan pada pertengahan tahun 1900-an, perkembangan teknologi televisi, satelit, dan surat kabar digital juga telah mendorong para pendidik, para guru untuk menggunakan media video, media audiovisual untuk mendukung proses pembelajarannya. Dan pada akhir tahun 1900-an, perkembangan teknologi komputer, internet, video, DVD, dan TV satelit yang sudah semakin canggih juga telah mendorong para pendidik untuk menciptakan sebuah mesin learning, sebuah mesin belajar, sebuah sarana pembelajaran audiovisual yang diorientasikan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian, pada tahun 2000, teknologi multimedia telah semakin canggih, bahkan ia sudah menjadi bagian yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga multimedia itu telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan belajar mengajar siswa, di mana siswa dapat belajar secara mandiri menggunakan multimedia yang interaktif, yang dapat ia manipulasi dan dapat memberikan feedback terhadap perkembangan proses pembelajarannya. Di mana sekarang ini kita sudah mengenal yang namanya video interaktif,
e-learning, sistem learning management system, dan multimedia-multimedia yang lain. Nah, itulah mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran. Dari sejarah ini, tentu kita dapat memahami bahwa ada banyak jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran tersebut antara lain telah diklasifikasi oleh para pakar berdasarkan bentuknya, sifatnya, ataupun cara memproduksinya. Menurut Semaldino, Muhammad Yaumi Daskustandi, ada 7 jenis media pembelajaran. Antara lain yang pertama adalah benda nyata. Benda nyata adalah sebuah benda asli yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, batu, dan benda-benda yang lain. Benda-benda tersebut tentu dapat kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah media model ataupun media manipulatif. Media model atau media manipulatif adalah sebuah benda tiruan yang bersifat 3 dimensi sehingga dapat kita sentuh dan dapat kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti globe, mobil mainan, ataupun benda-benda tiruan lainnya. Dan yang ketiga adalah media manusia. Manusia pada saat tertentu juga bisa berperan sebagai media pembelajaran. Misalnya, sebuah petugas pemadam kebakaran dapat kita undang ke kelas untuk memperagakan cara memadam api. Dan pada saat itu, petugas pemadam kebakaran tersebut telah berfungsi sebagai media pembelajaran untuk pembelajaran cara memadamkan api. Dan yang keempat adalah media teks, yaitu rangkaian kata ataupun kalimat yang tertulis di dalam sebuah teks. Teks adalah sebuah media abstrak yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat. Namun, penggunaan media teks itu memerlukan sebuah pemikiran ataupun pemahaman orang yang membaca teks tersebut. Dan yang kelima adalah media visual, yaitu sebuah media yang dapat merangsang pikiran melalui indera mata, seperti gambar, poster, dan yang lainnya. Dan yang keenam adalah media audio, yaitu sebuah media yang dapat didengar atau dapat merangsang pikiran melalui indera pendengaran, seperti suara radio, hasil rekaman, dan yang lainnya. Dan yang keenam adalah multimedia. Multimedia adalah sebuah paket pembelajaran yang diprogram menggunakan perangkat komputer, di mana di dalamnya telah dikombinasikan media teks, gambar, audio, ataupun media video, sehingga dapat lebih baik untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, itulah 6 jenis-jenis media pembelajaran menurut tokoh. Selain itu, kita juga dapat mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan cara memproduksinya. Kita mengenal yang namanya media hasil cetak, seperti koran, buku pelajaran, dan yang lainnya. Dan kita juga mengenal yang namanya media hasil audiovisual, seperti video atau interaktif video. Dan kita juga mengenal yang namanya media hasil komputer, seperti program komputer, aplikasi, ataupun website. Dan kita juga mengenal yang namanya media hasil gabungan teknologi, di mana kita mengenal yang media VR, virtual reality, atau augmented reality, dan jenis-jenis media canggih yang lainnya. Nah, itulah beberapa jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu urgensi penggunaan media dalam proses pembelajaran. Saudara-saudari mahasiswa yang berbahagia, urgensi penggunaan media bagi pembelajaran antara lain dapat meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyampaikan sebuah informasi. Misalnya, ketika seorang pendidik ingin menirukan suara kambing, maka tentu akan lebih baik ketika ia menggunakan rekaman dari suara kambing tersebut. Begitu juga ketika seorang pendidik ingin menunjukkan bagaimana proses terjadinya letusan gunung Merapi,
maka akan lebih baik ketika ia menggunakan media video. Dan yang kedua, media juga dapat meningkatkan mutu pembelajaran, di mana media tersebut dapat mengurangi beban kognitif siswa, sehingga siswa akan lebih mudah memahami pelajaran, akan lebih cepat memahami pelajaran dengan menunjukkan media-media tersebut. Kemudian, media juga dapat memenuhi kebutuhan siswa. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan kognitif siswa itu berjalan dari tahap ke tahap. Misalnya, siswa sekolah dasar masih berada dalam tahap operasional konkret, di mana dia membutuhkan benda-benda nyata, benda-benda konkret untuk dapat meresap atau mencerna sebuah informasi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, mata pelajaran yang bersifat abstrak seperti matematika misalnya harus menggunakan media visual yang bersifat konkret agar siswa dapat memahaminya. Kemudian, urgensi yang lain adalah untuk memenuhi tuntutan paradigma baru. Paradigma pembelajaran zaman sekarang itu adalah berpusat pada siswa. Tidak zamannya lagi guru ceramah terus-menerus dan siswa hanya mendengarkan. Tetapi yang harus diupayakan adalah siswa harus aktif mengembangkan kemampuannya, mengembangkan pengetahuannya melalui sarana-sarana belajar yang tersedia. Dan dalam hal ini, kita dapat menggunakan berbagai jenis-jenis media pembelajaran untuk merangsang kognitif, minat belajar, dan motivasi belajar siswa. Sehingga siswa dapat belajar secara mandiri di bawah bimbingan guru. Selanjutnya, urgensi yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kompetensi yang diharapkan pada masyarakat abad 21 ini tidak cukup hanya kompetensi membaca, menulis, ataupun berhitung. Tetapi lebih dari itu, masyarakat abad 21 diharapkan memiliki kemampuan literasi yang memadai, kemampuan teknologi yang memadai, dan kemampuan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan berbagai jenis media pembelajaran untuk melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat abad 21. Nah, itulah beberapa urgensi penggunaan media dalam pembelajaran. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat penonton, dan terima kasih atas perhatiannya. Karena ini adalah tugas akhir, like it to make it the assignment, find assignment for making a video, like a teach or student, as a we are is lecturer, we are is a teacher. Because it's our basic, because my basic sebagai guru gitu. Dan terima kasih juga buat dosen saya, dosen kami tercinta, Bu Ceria, sebagai dosen yang mengajarkan di studi ini, yaitu ekonomi media atau media pembelajaran ekonomi, Mam Ceria, SPD, MDD. Terima kasih juga buat teman-teman yang sering support. Semoga di semester baru ini kita sehat-sehat walafiat, semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga kita dapat bertemu lagi di perkuliahan tatap muka di semester mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.